Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada tutor Ibu Ayu Masruroh selaku dosen mata kuliah manajemen di Universitas Terbuka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurlaila dari program studi manajemen semester 1 Universitas Terbuka Jember. Di sini saya akan membicarakan topik tentang COVID-19 atau disebut juga sebagai coronavirus. Pada saat pandemi ini, banyak orang yang terhambat dalam melakukan aktivitasnya di kehidupan sehari-hari. Hal itu disebabkan adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat, khususnya di Indonesia. Virus ini memberikan dampak yang besar di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Demi mencukupi kebutuhan hidup, setiap orang harus beradaptasi dengan keadaan yang terjadi saat ini tanpa terkecuali seorang pedagang. Terhadap dua tipe pedagang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, yaitu pedagang tradisional dan pedagang modern. Pedagang tradisional kini harus bersaing dengan pedagang modern. Adanya perbedaan intelektual dalam penerapan kegiatan berdagang membuat pedagang tradisional agak dirugikan. Misalnya, ketika di suatu daerah menerapkan lockdown, tentu pedagang tersebut akan kesusahan dalam mencari pelanggan dan area berjualan hanya sebatas di lingkungan tersebut saja. Sementara, di sisi lain, pedagang modern lebih diuntungkan karena memiliki pelanggan di berbagai daerah dari hasil pemasaran online mereka. Terlepas dari perbedaan tersebut, kunci untuk bertahan hidup di kala pandemi ini yaitu beradaptasi dan konsisten dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Menurunnya berbagai aktivitas atas kebijakan pemerintah dalam menghadapi wabah ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangannya dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Oleh karena itu, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Beberapa dampak COVID-19 yaitu masyarakat lebih bisa menjaga kesehatannya, meningkatnya akses jual beli online bagi pelaku bisnis digitalisasi, kemampuan membuka bisnis baru, dan hemat pengeluaran. Beberapa dampak negatif COVID-19 yaitu penghasilannya menurun, menambahnya pesaing bisnis, berkurangnya pelanggan atau konsumen. Solusi untuk menghadapi dampak negatif COVID-19 terhadap ekonomi di Indonesia yaitu masyarakat dan pelaku bisnis harus mempunyai strategi untuk bertahan dan berkembang di masa pandemi. Salah satunya dengan memanfaatkan era digitalisasi. Berdasarkan fakta semenjak terjadinya wabah pandemi COVID-19, aktivitas digitalisasi semakin meningkat. Oleh karena itu, banyak pebisnis memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan penjualannya. Mengapa aktivitas digitalisasi pada masa pandemi semakin berkembang? Karena sejak adanya wabah tersebut, sebagian besar aktivitas dilakukan secara online dan pemerintah terpaksa membatasi kegiatan di luar ruang seperti adanya lockdown dan PPKM. Tentunya, untuk pelaku bisnis harus menyesuaikan kondisi tersebut dengan menggunakan digital marketing sebagai solusi terbaik. Dengan adanya digital marketing, maka pebisnis dapat lebih luas dalam menjangkau konsumen. Oleh karena itu, banyak pesaing yang memanfaatkan bisnis digital. Contohnya, seperti melakukan kegiatan jual beli secara mudah di toko online dengan menggunakan tren terkenal untuk menarik konsumen lebih luas seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan lain-lain. Jadi, sekian sedikit penjelasan saya tentang dampak COVID-19 terhadap ekonomi di Indonesia. Semoga solusi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.